Ya, kalau kalian paham artinya itu Ya, ini kopi. ini cocok ya, bercocok kan. Jadi kalau kan apabila jauh dekatkan, apabila haram maka halalkan. Ya. Terus yang terakhir bacakan bacaan setiap setelah takbir pada sholat jenazah. Kan itu ada 4 takbir. Nah itu baca itu habis takbir baca apa? Takbir pertama. Ya baca. Tapi praktek. Sholat jenazah. Hah? Tahu. Tanya mayatnya dulu. Kalau mayatnya banci bisa bacanya. Allah. Baru soli Dari niatnya itu. Oh. Terus Barengan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu akbar. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu akbar. Allahumma la tahrimna ba'daha la tahrimna ajraha wa la tahrimna ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Oh, itu ada rukunya tuh. Ya. Jadi untuk soal Udah ya? rebutan babak final sudah cukup sampai sekian. Ya, ayo kita hitung skor. kelompok A jumlah keseluruhan jadi berapa? 8. Kelompok B 7. Kelompok C 6. Kelompok D 5. Oke. Nah, jadi dengan demikian juara pertama Kelompok A. kelompok A, juara kedua B, juara ketiga C, keempat berarti nggak ada juaranya. Jadi untuk cerdas cermat berarti dimenangkan oleh kaum Adam semua. Jadi 1, 2, 3. Jadi perwakilan perempuan cuma nyampe ke babak Final. final. Kasih Ya, Pak, minjem. itu ya. Nah, jadi dari perlombaan yang dari pagi kita laksanakan, dari lomba makan kerupuk, lomba balap karung, lomba sarung, lomba lari pakai sarung, walaupun dengan Daus dan Fikri terjungkil-jungkil ya, tapi disitulah kita belajar bahwa kalau kita ingin memperoleh hasil yang maksimal itu perlu perjuangan. Ya, jadi kalau kalian ingin jadi juara, ya harus berjuang terlebih dahulu. Nah, contoh tadi, kalau yang berjuangnya kurang, itu nggak dapat apa-apa karena perjuangan dia dari semangatnya dia pun kurang. Kayak perempuan tadi balap giring bola pakai botol, itu yang berjuangnya benar-benar bisa sampai ke finish. Tapi kalau yang nggak sabar, terus kurang teliti, ya itu di situ aja kayak ngendok, di situ aja nggak pindah-pindah. Ya, jadi gitu ya. Jadi sama halnya dengan menuntut ilmu. Ketika kalian menuntut ilmu, ya perlu perjuangan, perlu semangat, perlu motivasi. Agar apa? Agar kita bisa meraih ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat. Ya, tadinya mau diadain panjat pinang, cuman kan ada sebagian kaul panjat pinang itu nggak boleh. Kenapa nggak bolehnya? Jadi dulu itu sejarahnya panjat pinang itu budayanya orang Jepang.
Jadi orang Jepang itu setiap ada acara, baik acara kenegaraan atau acara hajatan-hajatan mereka, itu diadakan panjat pinang. Nah, yang dijadikan bahan leluconnya, yaitu kita orang Indonesia. Jadi di atas pohon pinang itu, kalau sekarang kan ada dispenser apa segala macam. Kalau dulu itu bahan pokok beras, minyak gitu. Nah, orang-orang kita nih, orang Indonesia yang berebut naik ke atas supaya mendapatkan bahan pokok tersebut. Bahkan sampai ada yang nginjak kepala saudaranya saking pengen dapatnya itu bahan pokok itu. Jadi kalau sekarang kan dimanainya panjat pinang itu kita berjuang nih, kerjasama supaya meraih keberhasilan. Tapi ada juga yang berkata panjat pinang itu dulunya sejarah orang Jepang ngadakan hiburan. Mereka ketawa-ketawa lihat kita nih orang Indonesia. Jadi orang Indonesia berebut gitu naik ke atas tanpa ada kerjasama. Kalau sekarang kan kerjasama tuh, siapa yang di bawah, siapa yang ke atas biar dapat hadiahnya. Kalau dulu enggak, dulu itu dulu. Jadi yang duluan nyampe ke atas berarti dia yang bisa mendapatkan bahan pokok gitu. Jadi ketika kita waktu dulu dijajah, itulah hiburan orang-orang Jepang itu. Jadi ketika melihat kita orang Indonesia, nenek moyang kita nih ketika dijajah, mereka ketawa-ketawa. Lihat tuh ada yang jatuh, ada yang kayak kita aja sekarang lihat panjat pinang kan, udah mau nyampe turun lagi gitu kan, jadi ketawa-ketawa. Nah, dulu sejarahnya gitu. Tapi memang juga ada juga panjat pinang itu sebagai motivasi buat kita. Kalau kita ingin mencapai kedudukan yang tinggi, maka perlu perjuang dan perlu gotong royong, kerjasama gitu. Tadinya mau diadain panjat pinang, cuman karena ijalnya nggak ada ke Pasir Purut, ya udah batalin. Terus. Nggak sekuat. Kau waka Kang waka. Kajun. Gimana rasanya kalau kita ngantuk banget? Ya. Embung. Lamun indit keluar di musala, hadiah tadi bagi. Gitu ya. Jadi tadi kan ada permainan yang memerlukan kerjasama. Ya kita saling gotong royong dalam pekerjaan. Baik di dalam kamar, di luar kamar, kita harus saling sama teman, gitu ya. Saling menasehati, saling menjaga. Kita kan udah satu kesatuan nih, udah satu keluarga. Gak boleh ada geng-gengan, gak boleh ada grup-grupan, gak boleh ejek-mengejek, hina-menghina. Kita harus bareng-bareng. Ada teman yang melakukan kehilapan atau kesalahan, jangan dicemooh, jangan dihina, tapi dinasehati. Itu. Jadi makna kita memperingati hari kemerdekaan ini itu kebersamaan kita tumbuhkan, gotong royong kita tumbuhkan. Supaya apa? Supaya terjalin suasana yang aman, damai, tentram gitu. Ya. Jadi gitu ya. Nah, yang tadi yang juara-juaranya insya Allah akan diumumkan berapa ya? Malam minggu ya? Malam minggu itu ya. Di malam minggu nanti akan diumumkan tadi yang juara-juara yang dapat, berarti siap-siap tuh dapat hadiahnya gitu ya. Nah. Udah Pak ya? Udah gitu aja ya. Selamat beristirahat. Subhanakallahumma Wa bihamdika. Bismika Allahumma. Tapi geus kaluar mah cenghar ya, Bi. Cenghar. Cenghar geus kaluar mah. Ulah aja guru. Kayak saya diundangkeun teh. Tenang ke dibagi daus hadiahna. Juara bara Bi ya? Juara 2. Hidup aja. Juara 2. Saha si Daud mau undangkeun teh. Moya si Daud ulah budak awewe. Bang, dang. Dengar berita kekalahan Jepang atas sekutu. Ayo. Ya,
Ayo, ada yang mau jawab? Pas. Siapakah pemuda yang mendengar pertama kali berita kekalahan Jepang Pokok D. atas Yuk, sekutu? Daus bukan. Si Daus wae. 1 2 3 pas. Siapa ya? Pas. Itu Sultan Syahid. Sultan bukan Sultan Syahid. Pemuda yang mendengar kekalahan Jepang atas sekutu. Jadi habis itu baru tuh dia tuh mulai tuh disitulah mulai pergerakan apa masyarakat Indonesia untuk memperjuangkan proklamasi. Ya, tahu Jepang sedang lengah, akhirnya dikabarkan. Terus nomor 6. Kalimat pertama teks proklamasi berbunyi. Teks proklamasi yang awalnya aja. Kami bang. Ayo, sok angkat tangan. Angkat tangan Kami dulu. bangsa Indonesia. Terus Itu depannya. terus Iya. ada di lagi. Menyatakan bahwa Dikit lagi ya, dikit lagi. Indonesia merdeka. Ya udah tahu. Ayo. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya. Tuh. Proklamasi kami Percaya. bangsa Indonesia. Menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Jadi yang paragraf pertamanya itu ada tuh yang satu itu. Ada itunya, memang itu. Terus nomor 7, di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? Jakarta. Lebih tepatnya? Istana Negara. Tar dulu, siapa dulu nih? PB. Jakarta. Iya, tepatnya di mana, Priuk? Istana Negara. Salah. B, C. Jalan proklamasi. Ya, tahu. D. Bangun. D. Nah, nggak ada yang tepat nih. Yaitu di rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Jalan Pegangsaan Timur. Nomor 8. Iya, nomor 8. Bendera merah putih yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dijahit oleh A dulu. Pasrah, pas. Pas. Nah, udah. Jadi yang benar adalah 6 Agustus 1945. Apa hubungannya dengan kemerdekaan Indonesia? Agustus 16. Apa hubungannya dengan kemerdekaan Indonesia? Karena pada 6 Agustus Jepang tidak hanya sedang berperang dengan Indonesia, tapi Jepang sedang juga berperang dengan sekutunya itu Amerika Serikat. Jadi Jepang itu ketika mendengar kabar dari Jepang sedang dibom atom oleh Amerika Serikat, tentara atau pasukan Jepang yang berada di Indonesia itu sedang berada di dalam posisi kewalahan. Ya, jadi dari situlah sudah muncul tuh gerakan-gerakan pemuda-pemuda Indonesia yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi itulah hubungannya. Ya. Jadi emang sebenarnya kan agak kebingungan apa hubungannya kota Hiroshima di Jepang dengan kita di Indonesia. Jadi itu. Terus nomor 4. Tindakan pertama yang dilakukan pemuda Indonesia setelah mendengar berita kekalahan Jepang adalah apa yang dilakukan? Menculik Cek. Soekarno. Ayo, Pemberontak. Peksi. berontak. Ngapain? Apa? Mengamankan Soekarno. Kurang tepat. Ya deh. Cek ijal teh boga indung teu pengertian orang tunduh. Ayo. 1. Pas. 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 Nah, jawabannya adalah meminta Bung Karno dan Bung Hatta segera menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan. Nah,
Kalau soal yang menyembunyikan Soekarno itu adalah permasalahannya ketika itu Indonesia mau memproklamasikan kemerdekaan, tapi di situ ada dua golongan, ada golongan muda dan golongan tua. Golongan tua inginnya proklamasi kemerdekaan ini tanpa ada pertumpahan darah, karena Jepang menjanjikan akan memerdekakan Indonesia. Tapi kelompok muda, gelombang muda ini mereka ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini tanpa harus mendapatkan iming-iming dari Jepang. Nah, jadi waktu itu Soekarno diamankanlah, mungkin bahasa kasar diculik sama golongan muda ini, supaya Soekarno dan Bung Hatta tidak terpengaruh oleh kelompok tua tadi, orang-orang tua tadi sama tentara-tentara Jepang. Jadi itu ya culiknya Soekarno itu. Sebenarnya bukan culik, diamankan. Ada yang tahu di mana? Rengas Dengklok. Di mana coba itu? Jauh. Nah, di Karawang. Rengas Dengklok. Terus nomor 5. Gampang ya. Ada berapa? Ada berapa? Bulan mandi. Bulan di. Ada berapa? dengerin. Ada berapa jumlah gigi daus? Ada berapa? Ada berapa ayat surat An-Nas? 5. Tuh. Si Ija. Cicing. Gugur. Betul ya. Oke, jadi Skor sementara Udah ya. kelompok A 6, B 6, C 5, D 3. Itu skor sementara di babak pertama. Selanjutnya babak rebutan. Jadi seperti tadi peraturannya, yang ngomong hanya juru bicara. Ketika tahu, angkat tangannya terlebih dahulu. Terus kalian tahu jawabannya, kasih tahu juru bicaranya, ya. kamu tukar posisi berbicara ya. Ya. Yang tengah dan tengah dulu. Tahu, dia tahu. Enggak apa-apa ya. Biar ijal ngantuk, biar tengah wae doang. Tegar sama mau tengah juga. Berdua tuh sama. Kalau enggak tengah-tengah aja semuanya di daun-daun. Enggak bakal keburu. Udah siap ya? Ya. Soal rebutan nomor 1. Ada dulu ya. Sebelah sana. Oh, jadi ordernya yang baca ya. Jadi yang si KD yang lihat. Nomor 1. Ini kayak ngeliatin. Iya, ngeliatin. Apa itu BPUPKI? B, C, E. C. D, D. Berapa cek? Dia apa, Cek? D, siapa sih itu D? Badan penyelidikan usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Ya, betul. Jadi Satu BPUPKI poin buat D. adalah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Ya. Kemerdekaan. Jadi sebelum ada panitia 9, BPUPKI dulu yang dibuat. Baru setelah itu panitia 9 merumuskan waktu itu ya, waktu itu sejarahnya Pancasila nomor 1. Waktu itu dari panitia 9 sejarahnya Pancasila nomor 1 bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ini coba deh. Mere kok kada hunda. Ketuhanan yang Maha Esa ya dengan syariat Islam bagi yang memeluknya. Pokoknya ada syariat Islamnya. Dulu itu Pancasila itu tidak hanya ketuhanan yang Maha Esa, ada syariat Islamnya. Jadi dari situ kita harus tahu bahwa Pancasila itu dulu disusun oleh salah satunya kiai atau alim ulama. Ya. Terus nomor 2. Siapakah yang mengusulkan nama Pancasila sebagai negara Indonesia? Itu A. A. Hatta. No. B. B. Hmm?
Bunyamin. Yang benar ngomongnya. Bunyamin. Muhammad Yang Yamin. tepat. Ayo, dua ini. Dek, tadi Dek udah Dek. dengan tangan. Soekarno. Tuh. Soekarno. Mana sih? Dah, terus yang ketiga, tanggal berapakah kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu? Ayo, tanggal berapakah kota Hiroshima dibom atom oleh negara sekutu? Tahu? 19 November. Salah. Ayo, apa?